Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febran Anggraini dengan NIM 33221006. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS Pengauditan 1. Profesi akuntansi di Indonesia salah satunya adalah akuntan pabrik. Akuntan pabrik adalah akuntan yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa audit umum dan review atas laporan keuangan, audit kerja, dan audit khusus, serta jasa dalam bidang dan atestasi lainnya, seperti jasa konsultasi, jasa kompilasi, dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Akuntan pabrik juga dikenal sebagai akuntan eksternal, yaitu akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu, maka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Standar audit Indonesia ditetapkan oleh Institut Akuntan Pabrik Indonesia atau IAP. IAP telah memutuskan untuk mengadopsi International Standard Auditing, International Standard Auditing atau ISA, maka tidak diberlakukannya lagi standar audit yang berlaku sebelumnya. Tahun 2013, IAP telah menerjemahkan ISA ke dalam bahasa Indonesia dan diberi judul SPAP, Standar Profesional Akuntan Pabrik, dan menetapkan pemberlakuan SPAP untuk entitas pabrik. Ketentuan mengenai praktek akuntan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1994 yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan yang dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dalam bidang akuntan, OJK menjadi pengawas dalam profesi akuntan pabrik dan terhadap realisasi dan pelaksanaan setiap jasa keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, akuntan pabrik menjadi satu sistem tim yang diawasi oleh OJK saat pelaksanaan dan kinerjanya. Prinsip dasar etika akuntan sendiri tertuang pada Kode Etik Akuntan Indonesia, menjelaskan 5 prinsip dasar etika akuntan antara lain integritas, objektivitas, kompetensi, kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi akuntan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi, dan mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Framework pengendalian internal adalah kerangka tentang prinsip-prinsip dasar pengendalian internal yang dirancang untuk digunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi praktik bisnis suatu entitas. Terdapat 5 komponen kontrol, yaitu control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring activities. Control environment atau lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Risk assessment atau penilaian risiko adalah identifikasi, manajemen, dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip berlaku umum. Yang ketiga, kontrol activities atau kegiatan pengendalian mencakup tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu
memastikan dilaksanakan arahan manajemen dalam rangka minimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Dan yang keempat, information and communication. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya yang berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana dimaksud adalah kerangka pengendalian internal kosong adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Dan yang kelima, monitoring atau kegiatan pemantauan, mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan masing-masing komponen pengendalian intern dari fungsi sebagaimana mestinya. Tahapan proses audit. Terdapat 3 tahap, yaitu penilaian risiko, respon atas penilaian risiko, dan pelaporan. Penilaian risiko itu terdiri dari pemahaman entitas dan lingkungan, prosedur analitas awal, dan materialitas awal. Respon atas hasil penilaian risiko itu terdiri dari pengujian pengendalian itu TOC, pengujian saldo dan transaksi TDP atau STOT, itu SAP. Terus ada evaluasi, materialitas, apakah OM, PM, AM, dan prosedur analitas final. Apakah di horizontal, vertikal, ratio, atau antar item yang digunakan. Selanjutnya, tahap ketiga, pelaporan, yaitu terdiri dari evaluasi bukti audit, cukup dan tepat, relevan, sah dapat diandalkan, evaluasi CLK, dan memberikan opini, apakah dia WTP, WDP, TMP, atau TW. Materialitas entitas yang saya audit ialah PT Gojek Tokopedia Tbk, dan saya mengambil dari jumlah aset dengan resiko entitasnya high risk. Jadi untuk OM, atau overall materiality, karena dia high risk, jadi pakainya 0,5%. Dikali jumlah asetnya 155.137.033.000 dan hasilnya 775.685,165. Dan untuk PM, performance materiality-nya yaitu 5% dikali 775.685,165 dan hasilnya 387.842,5.825. Dan untuk AM-nya itu 3% dikali sama PM, yaitu jadi 11.635,28. Hubungan antara inherent risk, control risk, dan audit risk ialah audit risk. Dalam merencanakan audit, auditor harus mempertimbangkan resiko audit. Mendefinisikan risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa sadar tidak memodifikasi pendapatannya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang memiliki salah saji material. Untuk inherent risk, risiko bawaan mengukur penilaian auditor atas kemungkinan terdapatnya salah saji material, baik kecurangan maupun kesalahan. Dalam suatu bagian, pengauditan sebelum melakukan pertimbangan efektivitas pengendalian internal klien. Dan untuk control risk, risiko pengendalian merupakan suatu salah saji material yang dapat terjadi apabila dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern pihak klien. Risiko-risiko pengendalian adalah ukuran pendapatan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan
Sama saja dalam segmen audit yang melewati batas toleransi yang tak terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian intern klien. Prosedur penilaian risiko itu meliputi 3, yaitu bertanya kepada manajemen dan pihak lain dalam entitas yang menurut auditor mungkin mempunyai informasi yang dapat membantu mengidentifikasi risiko salah saji yang material yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan. Dan yang kedua, prosedur analitikal. Dan yang ketiga, pengamatan inspeksi. Cara melakukan pengujian pengendalian atas akun penjualan. Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material dalam suatu aset laporan keuangan, yaitu dengan cara melakukan uji kewajaran untuk melihat kewajaran fluktuasi belanja subsidi dengan membandingkan data tahun lalu dan atau bulan sebelumnya. Apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, minta penjelasan dan cocokkan dengan bukti lain. Kemudian, mengecek apakah belanja subsidi telah diotoritas oleh pejabat yang berwenang, serta mengecek sistem akuntansi baik manual maupun komputer dalam pengelolaan belanja subsidi untuk mengenali apakah ada kelemahan. Cara melakukan prosedur analisis. Prosedur analitis dapat dilakukan dengan cara membandingkan data klien dengan data industri, membandingkan data klien dengan data periode sama yang sebelumnya, dan membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan klien sebelumnya, yaitu anggaran. Cara mengaudit asersi kelengkapan atas akun aset tetap ialah dengan TOC. Level asersi yaitu check-up yang khususnya bagian completeness dan dibantu dengan langkah memperoleh bukti, yaitu inspeksi, observasi, dan konfirmasi. Cara mengaudit asersi keberadaan atas akun biota ialah dengan menguji check-up yang khususnya eksisten dengan dibantu konfirmasi. Cara mengaudit asersi penilaian dan ketepatan untuk akun utang pajak, keakurasian dan penilaian atau accuracy evaluation, informasi keuangan dan informasi lainnya dilengkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat, dan mengalokasikan aset piutang, utang, modal, dan lain-lain dilakukan secara tepat. Bagaimana cara menguji transaksi dan saldo atas akun beban karyawan? Pengujian terinci atas saldo memusatkan pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun tujuh laba. Tapi, penekanan utama adalah pada neraca. Pengujian detail saldo akun yang direncanakan harus cukup memadai untuk memenuhi setiap tujuan spesifikasi audit dengan memuaskan. Going concern.
Going concern merupakan asumsi akuntansi yang mengharapkan sebuah usaha dapat berlanjut terus dalam waktu yang tak terbatas, juga disebut continuity. Going concern adalah kelangsungan hidup suatu entitas bisnis, di mana suatu entitas dianggap mampu mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang, dengan pengertian bahwa entitas tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan dalam jangka waktu yang pendek. Indikasi dari terjadinya kebangkrutan merupakan indikasi yang nyata dari keraguan atau kesangsian terhadap kelangsungan hidup suatu entitas. Estimasi akuntansi adalah nilai wajar atau perkiraan merupakan suatu penaksiran atas suatu jumlah moneter ketika metode pengukuran yang akurat tidak tersedia. Tujuan dari estimasi akuntansi adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat mengenai estimasi akuntansi dan pengungkapan atau disclosure. Prosedur audit atas estimasi akuntansi terdapat 3 tahap, yaitu risk assessment, risk response, dan reporting. Dan yang harus diperhatikan auditor ialah saat penilaian risiko, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan entitas melakukan estimasi, proses manajemen membuat estimasi hasil akhir atau realisasi atau outcome dari estimasi yang dibuat tahun lalu, seberapa luasnya ketidakpastian estimasi dalam proses estimasi ini, dan pentingnya estimasi. Dan untuk respon atas penilaian risiko, yaitu apakah estimasi dibuat dengan benar, berapa handalnya bukti pendukung, dan bagaimana kemungkinan adanya manajemen bias. Dan untuk laporan, bukti audit yang cukup tepat sudah diperoleh. Estimasi akuntansi adalah wajar dalam konteks kerangka laporan keuangan yang berlaku atau disalah-sajikan. Disclosure atau pengungkapan dalam laporan keuangan mengenai estimasi akuntansi. Apa itu opini audit? Opini audit adalah pendapat akuntan atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit. Auditor sebagai pihak yang independen dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan akan memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Jenis opini itu ada 2, yaitu tanpa modifikasi dan dengan modifikasi. Tanpa modifikasi itu ada WTP, dan kalau dengan modifikasi itu BDP, TMP, dan TW. Paragraf opini dalam laporan auditor harus juga yang pertama itu mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya telah diaudit. Yang kedua menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit. Ketiga mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. 4. Mengacu pada catatan atas laporan keuangan, termasuk kisar kebijakan akuntansi signifikan, dan menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.